Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, hari ini insyaallah kita memasuki hari ke-17 bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, rizki yang halal, dan mudah-mudahan semuanya dimudahkan urusan kita oleh Allah yang mengantarkan kita menuju ridhonya. Saudara hadirin, kita masih membahas terkait dengan nuzulul Quran. Saya ingin menegaskan kembali bahwa nuzulul Quran itu sebuah peristiwa yang diabadikan dalam sejarah. Nuzulul Quran, kata nazala, anzala atau nazzala dan anzala serta derivasinya berbagai bentuknya itu dimuat di dalam Al-Quran tidak kurang dari 270 kali Al-Quran menyebut itu. Salah satu contoh yang kita hafal betul ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini saya yakin hafal semuanya ayat ini ya. Masa nggak hafal ini ayat ini ya. Masih keliru juga. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Lailah Qadar, malam itu Lailah, Qadar ketentuan, keputusan. Saudara, seperti yang saya sampaikan bahwa beberapa teori, diantaranya satu teori yang jumhur menyampaikan bahwa ayat ini terkait dengan turunnya Al-Quran pada malam Qadar dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya, yaitu langit terdekat namanya. Langit terdekat disebut dengan Baitul Izzah. Tapi tidak ada yang tahu satupun ulama posisi Baitul Izzah itu ada di mana, planet mana begitu. Hanya Allah yang mengerti dan mengetahui. Dan apalagi Lauhil Mahfuz di atasnya. Jadi ulama hanya menyampaikan pemahaman tentang as-sama'id dunya itu yang dikenal dengan Baitul Izzah. Baitul Izzah itu artinya rumah kemuliaan, tempat diturunkannya Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu pada tanggal 24 Ramadan atau malam Qadar, karena juga ini dikemukakan oleh beberapa ulama dalam beberapa versi. Ada yang mengatakan tanggal 21 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 23 Ramadan, 24 Ramadan, 25, 27 dan 29 yang disebut dengan malam Qadar atau malam Lailatul Qadar. Sebenarnya kalau sudah malam nggak perlu Lailah gitu. Kita menyebutnya malam Lailatul Qadar. Lailah itu sudah malam gitu ya. Sama begini kalau kita menyebut ba'da asar, sesudah ba'da asar gitu ya. Sebenarnya ba'da itu sudah sesudah maknanya. Jadi kalau sudah ba'da asar udah nggak pakai sesudah. Kayak kita menyebut sholat Jumat berjamaah, nggak usah disebut berjamaahnya. Sholat Jumat itu sudah berjamaah gitu. Saudara hadirin, baru dari Baitul Izzah, ya, rumah atau bumi terdekat, mungkin ini dimaksudkan adalah salah satu planet yang terdekat dengan bumi ini, turunkan berangsur-angsur dalam waktu 23 tahun lamanya. Itu teori yang pertama. Ada teori yang kedua bahwa dari Lauhil Mahfuz itu diturunkan ke Baitul Izzah itu dalam satu paket untuk 1 tahun. Jadi dari Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah yang akan diturunkan kepada Nabi itu setiap bulan Ramadan 1 tahun sekali.
Dari Lauhil Mahfuz diturunkan bulan Ramadan ke Baitul Izzah untuk 1 tahun ke depan. Nanti tahun depan akan diturunkan lagi dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah untuk tahun berikutnya. Begitu seterusnya teori-teori yang disampaikan oleh para mufassir. Saudara hadirin, akan menarik ketika Al-Quran membicarakan pada ayat yang pertama atau surat pertama, yaitu surat Al-Alaq. Kita kemarin sudah bahas bahwa ada beberapa versi yang dikemukakan oleh ulama terkait dengan surat yang pertama. Ada yang mengatakan surat pertama turun itu adalah surat Al-Alaq, ada yang mengatakan surat Al-Muddathir, dan ada yang mengatakan surat Fatihah. Kemarin sudah dibahas belum ini? Sudah. Nah, Bapak dan Ibu, bahwa surat Al-Alaq itu, surat Al-Alaq ini hanya 5 ayat yang diturunkan kepada Nabi. Itu berbicara terkait dengan nama Tuhan, Ismi Rabbik. Allah memperkenalkan dirinya dengan dirinya, nama Allah, Allah. Istilah Allah atau nama Allah itu juga Al-Quran memperkenalkan dengan banyak istilah. Ada Rabb, yang hampir semua rata-rata kata Rabb itu diungkap dalam bahasa para nabi dalam doa-doa mereka. Rabbana Rabbighfirli, ya, Rabbana hablana, Rabbana atina. Itu semuanya menggunakan kata Rabb, tidak menggunakan kata Allah. Kata Allah bukan berarti tidak dikenal oleh masyarakat Arab. Masyarakat Arab meskipun mereka adalah kaum musyrikin, mereka mengenal nama Allah itu. Al-Quran melukiskan, Qul man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Katakan Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, pasti mereka akan mengatakan Allah. Jadi orang Arab musyrikin, meskipun mereka menyembah berhala, mereka sudah kenal istilah itu, menyebut nama Allah. Terkait dengan hal itu, ketika Al-Quran diturunkan di tengah masyarakat Arab, kalau dilihat dari setting historisnya, itu ternyata masyarakat Arab itu adalah masyarakat yang penuh berbagai macam persoalan. Maka Al-Quran diturunkan di sana. Pertama, terjadinya perbudakan. Wanita saat itu dianggap sebagai barang-barang tak ubahnya seperti benda-benda rumah tangga. Jadi bisa dijual belikan perempuan. Siapa yang mau dijual, istrinya pun bisa dijual. Jadi kalau tradisi kemudian perbudakan itu berlangsung sampai hari ini, bukan sesuatu yang aneh. Bagi masyarakat Arab misalkan, masyarakat Arab dalam tanda kutip yang awam ya, karena tidak semua orang Arab itu pintar dan mengerti agama. Boleh jadi mereka kaya, tapi tidak semua orang Arab itu mengerti agama. Tidak semua orang Arab faham dengan ilmu pengetahuan Al-Quran. Tidak semua. Tetap ketika mereka berhadapan dengan masyarakat non-Arab, ada semacam egoisme, rasa kebanggaan menyebut dirinya bangsa yang termulia terhadap orang-orang non-Arab. Itu sudah menjadi tradisi. Kita lihat misalkan fenomena-fenomena yang terjadi sampai saat ini. Para TKI atau TKW, tenaga kerja wanita yang bekerja di sana itu masih diperlakukan seperti budak. Dipekerjakan tenaga dan pikiran mereka untuk kepentingan mereka tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Itu masih ada tradisi itu. Apalagi kaum wanita bangsa non-Arab
dan itu fenomena dan itu fakta. Saya punya salah satu mahasiswa Darul Quran sampai sekarang masih kerja di Dubai, melarikan diri. Sering saya konsultasi dengan, atau dia konsultasi dengan saya, perempuan, dan itu sekarang sedang mengurus persoalan urusannya itu untuk melaporkan diri ke polisi. Kasus yang dihadapi oleh dia karena tidak tahan bagaimana orang-orang atau tuan rumahnya itu memperlakukan dirinya tidak bijak, tidak manusiawi terhadap dirinya, lalu kabur. Paspornya ditahan oleh keluarga itu, dan dia sekarang sedang bersembunyi untuk menyerahkan diri ke kantor kepolisian. Kemungkinan dia akan menyerahkan diri pasca Ramadan. Itu menurut pengakuannya lewat Facebook ya, saya ngomong dengan dia. Nah, artinya sistem perbudakan sampai saat ini masih berlangsung. Al-Quran turun di tengah masyarakat seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Makkah sebagai kota perekonomian itu untuk kota yang termaju saat itu. Makkah itu pusat perekonomian dan perdagangan, karena memang orang Arab itu hanya dua, mereka itu posisi pekerjaan mereka ya, dua yang paling dominan, berdagang, menggembala kambing. Tidak ada pertanian karena lapang, tandus Sahara. Tetapi perdagangan mereka itu tidak lebih dari sebuah sistem kezaliman, curang. Maka muncul, kalau kita lihat misalkan Al-Quran mengatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Celaka bagi mereka orang-orang yang melakukan kecurangan. Kalau menimbang, mereka hanya mencari keuntungan dirinya, menakar itu juga mencari keuntungan dirinya. Idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia nimbang sendiri, dia ingin mencari keuntungan dirinya. Kalau dia menimbang untuk orang, itu dicurangi. Jadi aspek sejarah atau tinjauan sejarah sampai peristiwa saat itu tetap masih berlangsung sampai kita. Ya. Perjalanan kehidupan manusia terkait dengan sistem perdagangan dengan cara yang curang itu bukan barang baru pula. Sudah berlangsung lama, ribuan tahun. Bahkan sebelum masyarakat Arab. Begitu kan. Jadi kalau kita dagang itu nyurangin orang, nguntungin dirinya sendiri. Tapi kalau dia yang nimbang untuk dirinya, dia lebihin untuk dirinya sementara merugikan orang. Dan ini dicela dalam Al-Quran, termasuk dagang tanah meteran, tanah orang diukur, kan gitu kan, padahal bukan haknya. Jalanan diukur, dipanjangin dari depan rumah dia, dari ujung jalannya diukur, padahal rumahnya cuma 9 meter, jadi 15 meter kali 5 juta berapanya. Itu persoalan, dan itu bukan barang baru. Bikin kwitansi misalkan, kwitansi dilebihin, harga 100.000 jadi 150.000. Itu persoalan-persoalan, bukan barang baru. Maka ketika Al-Quran hadir di tengah masyarakat, mengajarkan kepada kita untuk berlaku jujur, tidak berdusta kepada siapapun. Lalu kita lihat lagi peristiwa yang ada di kota Mekah. Kota Mekah itu bukan orang-orang yang bodoh. Kalau kita temukan di dalam Al-Quran atau dalam term sejarah, itu disebut jahiliyah.
Jahiliyah itu tidak berarti mereka bodoh, tidak berarti mereka kehilangan kecerdasan. Mereka orang-orang yang cerdas, ahli politik, ahli perang, ahli perdagangan, pandai mereka itu. Yang dimaksud jahiliyah itu adalah kecerdasan dan kepinterannya itu tidak menerima kebenaran, padahal sudah cerdas. Tapi ketika disuguhkan dan disajikan kebenaran di hadapan mereka, mereka menolak. Itu disebut jahiliyah dalam terminologi agama. Karena ada makna lain yang disebut dengan bodoh atau tidak pintar sama sekali. Al-Quran menyebut dengan as-sufaha. As-sufaha itu jamak dari kata safihun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kalau ditanyakan kepada mereka, berimanlah kepada Allah ya, seperti orang lain beriman. Lalu mereka mengatakan, apakah saya harus beriman seperti orang-orang goblok dan tolol itu? Itu sufaha namanya. Jadi memang orang yang tidak menulis, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, ya, blow on begitu kira-kira lah, ya. Itu safi namanya. Kalau jahiliyah itu maknanya adalah kebodohan ketika mereka diberikan kecerdasan, kepintaran oleh Allah, tapi kemudian mereka menolak kebenaran. Itu jahiliyah. Al-Quran hadir di tengah mereka. Dan jangan lupa, kalau ada statement yang menyatakan bahwa orang-orang Arab itu hanya orang atau hanya segelintir orang yang bisa menulis dan membaca, itu dibantah oleh para ahli sejarah lain. Karena bahasa Al-Quran ketika menyebut allama bil qalam, menunjuk ya Allah yang mengajarkan pena, itu menunjuk bahwa orang Arab sudah kenal dengan tulis baca. Di dalam surat Al-Alaq saja sudah diketemukan itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi istilah pena yang diungkap di dalam beberapa ayat surat Al-Alaq dan surat Ar-Rahman misalkan, itu sudah dikenal oleh mereka tentang tulis baca. Jadi sebenarnya banyak masyarakat Arab yang bisa menulis dan membaca. Ada beberapa pandangan bahwa orang Arab itu yang berjumlah sekitar 2000 orang saat itu hanya 11 orang yang bisa membaca, tetapi dibantah oleh penelitian lain. Karena banyak ayat yang bicara soal administrasi dalam Al-Quran. Misal, wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kamu punya hutang, berhutang, ya, sampai batas waktu yang ditentukan itu dicatat. Berarti Al-Quran melukiskan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita bahwa masyarakat Arab sebenarnya sudah banyak orang yang bisa menulis dan membaca. Itu akibat apa? Pergaulan mereka, membuka bisnis mereka dengan dunia luar saat itu. Jadi sudah tradisi mencatat, sudah bisa menulis baca. Jadi ini pandangan-pandangan sejarah. Meskipun perdagangan seperti itu tidak lepas dari persoalan ribawi. Ada riba. Bahkan ketika meminjamkan uang 100.000 misalkan, Anda harus membayar 150.000. Bukan riba. Dan itu yang kemudian Al-Quran melarang kita untuk melakukan ribawi. Riba, keuntungan. Saudara hadirin, tentu masih banyak persoalan-persoalan yang jika kita gali terkait dengan informasi Al-Quran ini. Insya Allah pagi besok kita akan lanjutkan bagaimana Al-Quran menyikapi fenomena-fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat Arab ketika itu, di saat diturunkannya Al-Quran. Mudah-mudahan ini semua membawa hikmah buat kita dan menjadi ilmu pengetahuan dasar buat kita untuk meniti
memiliki dan melakukan atau mencintai Al-Quran. Baik, mari kita akhiri dengan bersalawat pagi. Semoga Allah memberikan syafaat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.